Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Biostatistik 1. Pada minggu yang lalu, kita sudah membahas bentuk-bentuk dari tabel distribusi frekuensi ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi tersebut. Nah, baiklah, mari kita mulai. Nah, jadi langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu pada dasarnya ada 3 langkah yang besar. Yang pertama, urutkan data terlebih dahulu ya. Jika data mentah pada saat kita mengambil data itu tidak berurutan atau belum diurutkan. Yang kedua, kita harus membuat kategori atau kelas data. Dan yang ketiga adalah melakukan penturusan atau tabulasi dengan memasukkan nilai-nilai data tadi yang sudah diurutkan ke dalam interval kelas yang sudah ditetapkan. Nah, baik, kita mulai dari langkah yang pertama. Kita urutkan dulu data dari terkecil ke yang terbesar, atau juga boleh sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Terserah kita aja yang mana yang paling memudahkan kita. Ya, kemudian contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Kalau kita lihat data ini kan nggak berurutan ya. Berarti kalau tidak berurutan, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, data yang terkecil dalam data ini kalau kita lihat adalah angka 10 ya. Dan data yang terbesar adalah angka 98. Berarti kita buat tabel lagi yang banyaknya sama ya dengan yang tadi, yaitu 60 kotak ya. Kemudian kita letakkan di sebelah kiri atas angka 10 dan sebelah kanan bawah angka terbesarnya atau 98. Kemudian kita telusuri satu persatu, kita tulis ya tabelnya ya, atau kotak-kotak ini kita tulis ya. Kemudian sampai terisi semuanya 60 data. Nah, yang berikutnya adalah kita buat kategori atau kelas data. Nah, dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi sebenarnya tidak ada aturan yang pasti berapa harusnya banyaknya kelas. Nah, itu sebenarnya tergantung kepada kebutuhan. Nah, kalau dari kita pertemuan yang minggu lalu ada rumus namanya rumus Sturges. Nah, ini bisa juga kita gunakan untuk menentukan banyaknya kelas. Nah, rumusnya yaitu 1 ditambah 3,322 log n ya. Jadi N di sini adalah jumlah data. Nah, kalau dalam contoh kita N-nya berarti 60 ya. Jadi untuk membuat tabel distribusi frekuensi, langkah pertama yaitu tentukan rank-nya dulu atau jangkauan data. Kemudian tentukan banyaknya kelas ya dengan rumus Sturges. Yang ketiga, tentukan lebar kelas atau interval kelas yaitu C ya. Kemudian tentukan limit bawah kelas pertama dan batas bawah kelasnya. Tentukan batas bawah kelas pertama dan lebar kelas untuk memperoleh batas atas kelas. Kemudian tentukan limit atas kelas dan tentukan nilai tengah kelas. Baik, kita mulai ya membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama, kita tentukan dulu jangkauan datanya atau range datanya. Caranya yaitu dengan mengurangkan nilai tertinggi dengan nilai terendah. Nah, kalau kita kurangkan 98 kurang 10 hasilnya 88 ya hasilnya. Selanjutnya kita tentukan banyaknya kelas. Dalam hal ini kita gunakan saja biar pasti aturan Sturges ya, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,322 log n ya. Nah, berarti karena n kita atau jumlah data kita adalah 60,
maka kita masukkan ke dalam rumus Sturges tadi ya. K sama dengan 1 tambah 3,322 log 60 ya. Nah, untuk mencari log 60 ini, kita bisa lihat tabel logaritma atau bisa juga menggunakan kalkulator ya. Di HP kita zaman sekarang itu sudah ada kalkulator ya, biasanya sudah ada lognya ya. Jadi tinggal kita masukkan log 60. Hasilnya adalah 1,778. Berarti kita tambahkan ya, 1 tambah 5,907 ya. 5,907 ini asalnya adalah dari 3,322 dikali 1,778 yang hasil dari log 60 tadi. Berarti K-nya adalah 6,907. Nah, karena jumlah kelas itu adalah jumlah bilang bulat ya, harus bilang bulat, maka kita harus bulatkan ya jumlah kelasnya ini. Nah, cara membulatkan kelas ya, itu kita harus bulatkan ke atas atau bulatkan ke bawah. Kalau komanya 5 ke atas ya, misalnya 6,5 ke atas, berarti kita bulatkan ke atas ya, yaitu 7 ya dalam hal ini. Kalau angka komanya ya, angka di belakang komanya di bawah 5, berarti kita jumlahkan atau kita bulatkan ke bawah. Berarti kalau angkanya 6,4 ya, itu kita bulatkan ke bawah. Nah, karena angka kita 6,907, maka kita bulatkan ke atas ya, jadinya K-nya sama dengan 7. Nah, langkah berikutnya adalah tentukan lebar kelas atau interval kelas atau C ya. Nah, rumusnya adalah R per K, yaitu jarak ya, rank ya, per kelas, jumlah kelas ya. Ranknya tadi adalah 88, jumlah kelasnya adalah 7 dari rumus Sturges tadi ya. Kemudian kita bagi 88 per 7, hasilnya 12,57. Nah, untuk interval kelas ya, dicatat ya, untuk interval kelas harus selalu kita bulatkan ke atas ya. Jadi berapapun komanya selalu bulatkan ke atas. Misalnya 12,01, berarti kita bulatkan 13 ya. Jadi untuk C ya, untuk interval kelas selalu bulatkan ke atas. Baik. Kita lanjut ya, langkah ketiga adalah membuat kelasnya ya, membuat kelasnya. Nah, sebenarnya tidak ada langkah-langkah khusus, tapi supaya pasti kita buat saja caranya dengan menggunakan limit bawahnya ya, atau batas bawah kelasnya itu yang paling rendah adalah 2 angka di bawah angka terendah dari data kita. Dan batas atasnya atau limit atasnya adalah 2 angka lebih besar daripada angka yang paling besar pada data kita. Nah, karena data kita 10, berarti kita bisa membuat batas kelasnya ya, atau limit terbawah kelas pertama itu adalah 8 ya, paling rendah. Kemudian batas atasnya paling tinggi kita bisa buat 98 tambah 2, itu 100 ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalnya kita tentukan batas limit bawah kelas pertama adalah 8. Nah, kita lihat rumus yang di atas ini, X kurang X tambah C kurang 1. Nah, jadi, X tambah C kurang 1 ini sama dengan Y ya, atau limit atas dari suatu kelas. Berarti caranya, X ya, X itu adalah angka pertama pada suatu kelas ya, karena kelas pertama kita tentukan yang paling rendah ya, 8 ya. Kemudian sampai ya, ini adalah sampai, artinya 8 sampai 8 tambah lebar kelas tadi ya, C ya, lebar kelas kita adalah tadi 13 dikurang 1. Ya, berarti 8 ditambah 13 berapa? 21 ya, 8 tambah 13, 21, kurang 1 sama dengan 20 ya, berarti Y-nya adalah 20, berarti 8 sampai 20 untuk kelas pertama. Begitu juga selanjutnya. Nah, setelah kita tentukan kelas keduanya, berarti kita ambil angka setelah
limit atas kelas pertama. 20, berarti angka selanjutnya adalah 21 ya. Berarti kita pakai angka 21 untuk limit bawah kelas kedua. Nah, berarti X-nya adalah 21 ya. Berarti untuk Y-nya adalah 21 ditambah 13 ya. C-nya sama dengan 13 tadi dikurang 1. Nah, berarti 12 tambah 13 berapa? 34 ya. 21 tambah 13 sama dengan 34 ya. Dikurang 1 sama dengan 33. Berarti kelas kedua kelasnya adalah 21 sampai 33. Begitu seterusnya. Nah, begitu juga kita menentukan alternatif 2 dan alternatif 3 ini. Nah, sebenarnya bebas ya mau pilih yang mana, tapi dalam hal ini saya contohkan saja, saya pilih alternatif 2 seperti itu karena dia berada di tengah-tengah. Tapi bebas aja ya mau pilih alternatif 1, 2 atau 3. Yang penting semua data kita sudah tercakup di dalam data kita ya, dalam rank data kelas kita. Nah, kita lanjut. Nah, jadi pastikan semua data sudah masuk ke dalam kelas-kelas ini ya. Karena data kita paling kecil 10 dan paling besar 98, kita lihat alternatif 1 itu paling kecil 8, ini paling kecil 10, berarti sudah masuk dalam sini ya. Sedangkan paling besar 98, ini paling besar 98, berarti sudah masuk semua ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Karena sudah masuk berarti sudah benar ya pembuatan kelas kita. Nah, kemudian langkah berikutnya menentukan batas bawah dan batas atas kelasnya. Misalnya ya, karena kita pilih alternatif kedua tadi, kelas pertamanya adalah 9 sampai 21 tadi ya. Berarti limit bawah kelas pertama adalah 9 ya. Ini ya 9 ya. Sedangkan limit atasnya adalah 21. Nah, untuk menentukan batas bawah kelas, rumusnya adalah X dikurang 0,5 atau limit bawah kelas dikurangi 0,5. Berarti batas bawah kelas untuk kelas pertamanya adalah 8,5. Sedangkan limit batas atasnya adalah limit atas kelas pertama ditambah 0,5 ya. 0,5 ini bukan 5. 0,5. Nah, sama dengan 21,5. Nah, sehingga kalau kita buat keseluruhan akan menjadi seperti ini batas kelasnya ya. Yang limit bawah tinggal dikurangi 0,5, limit atas tinggal ditambahi 0,5. Begitu seterusnya. Nah, sampai semua kelas sudah dibuat batas kelasnya. Untuk apa kita membuat batas kelas? Nah, nanti pada waktu kita belajar ukuran tendensi dan ukuran dispersi, ini akan sangat berguna sekali ya untuk mencari ukuran tendensi dan ukuran dispersinya. Nah, untuk itu kita harus paham membuat batas kelas ya, atau apa itu batas kelas. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai tengah kelas. Nah, nilai tengah kelas adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas per 2. Nah, berarti untuk kelas pertama ya, karena batas bawah kelasnya 8,5 dan batas atas kelasnya 21,5, berarti kita tinggal tambahkan dibagi 2. Hasilnya nilai tengah untuk kelas pertama adalah 15. Nah, begitu seterusnya yang lainnya, kelas yang lain, sehingga kita bisa buat nilai tengahnya adalah seperti ini ya. Nah, kita lanjut. Nah, langkah ketiga, kita melakukan penturusan atau membuat tabulasi dengan memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Nah, jadi turus itu teman-teman pernah ya ikut pemilu ya. Nah, kalau pemilu hitungnya kan pakai garis-garis seperti ini. Nah, ini namanya adalah turus ya. Nah, turus ini memudahkan kita untuk menghitung frekuensi untuk setiap kategori kelas ya. Untuk setiap kategori kelas. Kalau dalam pemilu, kategorinya adalah calonnya ya. Calonnya si A dengan si B yang memilih 3, misalnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan turus. Nah, kemudian untuk membuat frekuensinya, kita sesuaikan ya nilai yang ada di interval kelas dengan yang ada di data yang sudah kita urutkan tadi.
Nah, misalnya 9 sampai 21, berarti kita cari berapa banyak data yang masuk ke dalam kategori angka 9 sampai 21. Nah, kita lihat ada angka 10, 15, 17 ya. Itu masih masuk ke dalam 9 sampai 21 ya. 23 masuk enggak? Enggak masuk karena hanya sampai 21. Berarti hanya 1, 2, 3. Berarti kita masukkan terusnya 3 buah garis ya. 1, 2, 3. 3 ya. Nah, kemudian saya contohkan satu lagi untuk kelas kedua adalah 22 sampai 34. Nah, kita tinggal ambil mana 22 sampai 34. Ada 23, 25, 32, 34. 36 masuk enggak? Enggak. Berarti hanya ada 4 buah data. Nah, kita buat frekuensinya adalah 4. Nah, begitu seterusnya sampai 60 ya, sampai semua data sudah masuk ke dalam frekuensi ini dan kalau kita jumlahkan sama dengan banyaknya data yang ada di sini. Nah, perlu diingat ya bahwa mengurutkan angka itu sangat membantu untuk kita melakukan penturusan ini. Coba teman-teman bayangkan kalau datanya masih kacau. Nah, gimana kita pusingnya melihat data mana yang belum masuk nih, ya kan? Terpaksa kita harus coret satu-satu mana yang harus dimasukkan ke dalam data ini. Nah, untuk memudahkan maka kita harus urutkan dulu terlebih dahulu ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita gabungkan semua data tadi ya. Ada interval kelas, ada batas kelas, ada nilai tengah kelas, dan ada frekuensi kelas. Nah, berarti sudah lengkap data distribusi frekuensi kita. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ingat ya, pertemuan yang lalu kita belajar frekuensi relatif ya. Berarti kita harus buat frekuensi relatifnya. Bagaimana cara membuat frekuensi relatif? Nah, diingat lagi ya, frekuensi relatif adalah frekuensi kelas dibagi dengan total data. Berarti untuk frekuensi relatif kelas pertama adalah 3/60 dikali 100% ya, sama dengan 5%. Nah, begitu seterusnya sampai jumlahnya 100%. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita kemarin belajar frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita buat juga frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, ini gambaran yang lebih pasti ya tentang frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, data pertama adalah 9 sampai 21. Batas bawahnya adalah 8,5. Data yang kurang dari 8,5 ada berapa? Ada 0. Berarti frekuensi kumulatif kurang dari yang pertamanya adalah 0. Kemudian batas bawah kelas kedua adalah 21,5 ya. Berarti data yang kurang dari 21,5 ada 3 ya, yaitu frekuensi kelas pertama ya, sama dengan frekuensi kelas pertama. Kemudian data yang ketiga ya, kelas ketiga, data yang kurang dari 34,5 ada berapa ya? Berarti kita tinggal tambahkan jumlah frekuensi kelas pertama ditambah jumlah frekuensi kelas kedua. Nah, berarti sama dengan 7 ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, dari frekuensi kumulatif kurang dari ini kita juga bisa buat persentase kumulatif frekuensi kurang darinya ya. Nah, kalau untuk kelas pertama 0/60 sama dengan 0, berarti 0%. Kelas kedua adalah 3/60 dikali 100, berarti 5%. Begitu seterusnya sampai hasilnya adalah 100%. Kemudian selanjutnya kita membuat frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, berarti lebih dari ya. Berarti kalau untuk kelas pertama, data yang lebih dari batas bawahnya kelas pertama, yaitu 8,5 adalah 60 ya, yang lebih dari 8,5 ya. Berarti semua data ya, pasti lebih dari 8,5 ya. Data terkecilnya adalah 10 tadi. Berarti semua data masuk ke dalam frekuensi kumulatif lebih dari pada kelas pertama. Kemudian pada kelas kedua, data yang lebih dari 21,5 atau batas bawah kelas kedua adalah berarti tinggal kita kurangkan 60 dikurangi frekuensi kelas
pertama, atau 60 kurang 3 sama dengan 57. Nah, begitu seterusnya. Untuk persentase kumulatifnya kita tinggal kita tinggal bagi 60 per 60 sama dengan 100% ya. 57 per 60, 95%. 53 per 60, 88,33%. Begitu seterusnya sampai yang terakhirnya sama dengan 0. Nah, baik. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengimplementasikannya dalam data yang sebenarnya. Nah, untuk latihan teman-teman, saya akan berikan 2 soal ya untuk dikerjakan di rumah. Nah, yang ditugaskan adalah buatlah tabel distribusi frekuensi sampai dengan frekuensi kurang dari dan lebih darinya ya, frekuensi relatif kurang dari dan lebih darinya berikut persentasenya. Seperti contoh yang tadi ya. Nah, ini ada soal pertama, ada data gaji 50 pegawai Taman Wisata Candi Prambanan Yogyakarta tahun 2007 dalam Rp1.000. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. Kemudian ada soal kedua, data tinggi 50 tanaman dalam sentimeter dalam 1 bulan. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. Nah, buatlah sesuai dengan langkah-langkah yang saya ajarkan tadi. Nah, baik, kita ketemu lagi minggu depan dengan membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan aplikasi komputer. Nah, kira-kira jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman isi pada kolom komentar. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.